Yahudi pernah berdoa, "Ya Allah, utuslah Nabi yang telah disebutkan kisahnya dalam Taurat, sehingga kami bisa menghukum dan membantai orang-orang musyrik ini." Orang musyrik yang dimaksud Yahudi adalah suku Aus dan Khazraj, atau yang di kemudian hari lebih kita kenal dengan kaum Ansor. Assalamualaikum, halo. Ini adalah episode keempat Jangan Judge Yahudi sebelum kamu tonton video ini. Jadi di episode kali ini kita akan terangkan bagaimana perjalanan Yahudi ini kok bisa mereka sampai ke Madinah. Padahal jauh loh. Sejarah perjalanan bangsa Yahudi memanglah panjang, sebab mereka memang sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Perjalanan mereka dramatis dan penuh penderitaan, tapi sayang sejarah nggak membuat mereka sadar mana teman, mana musuh. Ya biasalah Yahudi. Mereka hanya fanatik sesama mereka dan menganggap lemah orang-orang di luar mereka. Dari beberapa catatan sejarah yang kudapatkan, setidaknya ada 11 bangsa yang pernah menguasai Yahudi. 4 diantaranya adalah penguasa paling kejam dan tercatat serapi kekejamannya di buku-buku sejarah. Siapa aja mereka? Yuk kita cari tahu. Fir'aun menjadi orang pertama yang menyiksa Yahudi. Sepeninggalan Nabi Yusuf, mereka ini menderita selama 400 tahun. Alasannya adalah karena keberadaan Yahudi ini dianggap sebagai ancaman untuk bangsa Kibti. Maka Fir'aun secara turun-temurun menjadikan mereka budak. Puncak penyiksaan terjadi pada zaman Ramses II. Dia dianggap Fir'aun paling kejam karena berusaha membunuh seluruh bayi Bani Israel hingga diutusnya Musa alaihissalam. Musa akhirnya mengeluarkan mereka dari Mesir untuk kembali ke Palestina, tapi mereka membangkang. Mereka baru bisa memasuki tanah Palestina setelah zamannya Yusya bin Nun. Orang selanjutnya yang menyiksa bangsa Yahudi adalah Raja Sargon dan Nebukadnezar. Ceritanya begini, puncak kejayaan orang-orang Yahudi itu kan di zaman Nabi Daud dan Sulaiman. Sebelum nabi-nabi itu berpulang ke rahmatullah, mereka sudah memperingatkan kepada turunan Yahudi untuk tetap bertauhid kepada Allah dan jangan berbuat kerusakan di negeri Palestina. Karena jika tidak, mereka akan dikuasai oleh bangsa lain. Tebak apa yang dilakukan Yahudi? Ya, mereka melakukan kebalikannya. Mereka kembali jadi orang musyrik, memperebutkan takhta kerajaan, saling berperang satu sama lain, hingga akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan. Selatan dipimpin oleh suku Yehuda dan Binyamin, di utara dipimpin oleh 10 suku lainnya. Karena mereka nggak menghiraukan peringatan nabinya tadi, kerajaan Yahudi bagian utara akhirnya ditaklukkan oleh Raja Sargon II. Mereka dibantai dan dibuang. Dalam catatan sejarah, peristiwa ini jadi momen penting hilangnya 10 suku Bani Israel. 125 tahun kemudian, kerajaan Yahudi bagian selatan juga dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Haikal Sulaiman dihancurkan, orang-orang Yahudi dibuang, mereka dijadikan budak di Babilonia. Pada tahun 536 sebelum Masehi, Yahudi kembali ke Palestina dan membangun Haikal Sulaiman. Setelah itu, penguasa dan penjajah Yahudi silih berganti. Hingga akhirnya Kaisar Julius dari Romawi menaklukkan Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi. Yahudi lalu berada di bawah kekuasaan Romawi kurang lebih 600 tahun lamanya. Di bawah pimpinan Cyrus the Great, Yahudi buangan boleh masuk dan tinggal secara damai di Yerusalem. Akhirnya, kalian tahu apa yang terjadi? Yahudi lagi-lagi membangkang. Yahudi lagi-lagi membuat keributan. Inilah wataknya Yahudi. Zaman Nabi Musa diajak masuk ke Palestina gak mau. Sudah masuk diperingatkan jangan buat kerusakan malah ngerusak. Diusir kemudian dimasukkan lagi buat keributan lagi. Diusir lagi. Aduh, ampun dah Yahudi. Akhirnya saat Kaisar tahu mereka mau memberontak, diutuslah panglima kejam bernama Titus. Titus ini lalu membantai orang-orang Yahudi, membakar Haikal Sulaiman hingga yang tersisa hanya 1 tembok saja. Dan sekarang tembok itu lebih kita kenal dengan tembok ratapan. Sejak pembantaian Titus, banyak orang Yahudi eksodus atau imigrasi secara massal ke seluruh belahan dunia, termasuk Madinah. Nah, inilah awal perjalanan kenapa Yahudi bisa masuk ke negeri Madinah. Besok adalah episode terakhir bagaimana orang Yahudi ini membangkang pada nabi kita. Gimana? Masih suka sejarah kan? Follow aku di sini ya. Kawan, kalau kalian ke masjid kalian pakai jubah apa koko sih? Anyway, koko yang aku pakai ini mantap nggak? Kalau kalian suka cek di keranjang ya kawan.